PSSI mengungkapkan alasan hanya menambah 3 tahun untuk durasi perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan rencananya memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah berhasil mewujudkan 2 target yang diajukan PSSI. Kedua target tersebut adalah lolos 16 besar Piala Asia tahun 2023 dan tembus 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Shin Tae-yong sukses mengirim Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Dalam debutnya di Piala Asia U23, Shin berhasil membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mencapai semifinal. 2 target baru Shin Tae-yong usai ukir sejarah di awal semester tahun 2024. Indonesia bahkan nyaris mentas di Olimpiade 2024 andai tak kalah dari Guinea di babak playoff. Dalam jamuan makan malam dikata, Shin Tae-yong sudah mendapat jaminan dari Ketua Umum, Erick Thohir. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga tahun 2027, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI pada 25 April tahun 2024. Saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, ucap pria yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut. Namun, hingga kini Shin Tae-yong dikabarkan belum menandatangani perpanjangan kontrak. Ia bersama rombongan timnas U23 baru saja tiba dari Prancis pada Sabtu 11 Mei 2024. Belum ada yang saya lihat secara langsung, jadi belum bisa dibicarakan sekarang, ucap Shin Tae-yong saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 11 Mei 2024. Sebab memang baru selesai juga pertandingan kemarin, jadi baru bisa dibicarakan nanti, tambahnya. Pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan dirinya telah sepakat untuk memperpanjang kontrak hingga tahun 2027. Pembicaraan baik sebelumnya dengan Pak Erick. Saya akan bersama PSSI sampai dengan tahun 2027, tutur Shin Tae-yong. Di kesempatan lain, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI membeberkan alasan STY hanya disodori kontrak 3 tahun. Menurut Arya, perpanjangan kontrak STY disesuaikan dengan kepengurusan PSSI di tangan Erick Thohir. Kepengurusan batasnya sampai tahun 2027. Maka Shin Tae-yong pun kontraknya akan sampai tahun 2027. Kata Arya, Pak Erick sebagai ketua umum tidak pernah ingin membuat kontrak di luar dari kepengurusan dia. Karena kami tidak tahu, jangan nanti kepengurusan Pak Erick menjadi beban bagi ketum berikutnya, jelas Arya. Kepengurusan Erick Thohir sendiri berlangsung selama 4 tahun, pada tahun 2023 sampai tahun 2027. Sesuai regulasi, Ketum PSSI masih bisa mencalonkan kembali sampai maksimal 3 kali periode. Arya menambahkan, PSSI segera bertemu dengan Coach Shin dalam waktu dekat untuk membahas hal ini. Kami pasti akan bertemu dalam waktu dekat, pasti, dan kami akan bernegosiasi dalam banyak hal, tutup Arya. Meski hanya ditambah 3 tahun, kontrak bersama Timnas Indonesia menjadi yang terlama sepanjang karir kepelatihan STY. Ia akan memimpin Indonesia selama 7 tahun, sejak didatangkan pada tahun 2020. Shin Tae-yong tak mempunyai waktu lama untuk beristirahat setelah ditaklukkan Guinea pada playoff Olimpiade Paris tahun 2024. Mantan gelandang Korsel itu akan memimpin Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIJBK, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni tahun 2024. Rencananya pasukan Merah Putih mulai berkumpul di Jakarta pada 27 Mei tahun 2024. Indonesia hanya butuh tambahan 3 poin untuk mengunci tiket ke putaran ketiga sekaligus putaran final Piala Asia tahun 2027. Berikut perjalanan karir kepelatihan Shin Tae-yong. Tahun 2005 sampai tahun 2008, Queensland Roar asisten. Tahun 2008 sampai tahun 2012, Songnam Ilhwa Chunma. 2014, Korea Selatan Caretaker. Tahun 2014 sampai tahun 2017, Korea Selatan asisten. Tahun 2015 sampai tahun 2016, Korea Selatan U23. Tahun 2016 sampai tahun 2017, Korea Selatan U20.
Tahun 2017 sampai tahun 2018, Korea Selatan. Tahun 2020 sampai tahun 2024, Indonesia. Tahun 2024 sampai tahun 2027, opsi perpanjangan kontrak di Indonesia. Gimana guys tanggapan kalian tentang berita ini? Apakah Shin Tae-yong seharusnya dikontrak lebih panjang? Atau lebih baik segitu? Tulis di kolom komentar. Sekian berita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya, supaya nggak ketinggalan berita dari Mimin yang terbaru. Terima kasih.